Mandar jauh sebelum Abdeli Mandar itu kan buatannya Belanda membagi-bagi, tapi jauh sebelum itu masih di zaman karena Bala Nipa bekerja sama dengan Sultan Hasanuddin. Ini masih daerah kita sampai jauh ke atas. Historicalnya, dan saya juga pernah tinggal di Kalimantan Timur, tidak ada historicalnya mereka itu bekerja di perairan seperti kita orang-orang laut. Menantikan pelangi kita bahagia, bagikan kau mencoba buat mimpimu sambut hari yang indah. Pak Hatta Kainang dan juga Bapak Hairudin Anas kepada kita protes terkait tentang memasukkannya wilayah Bala-Balakan dalam rancangan RT RW Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur itu adalah melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait tentang Permendagri batas dan kode wilayah. Baik. Ya. Persoalan kami dengan Kalimantan Timur itu tidak habis-habis. Kenapa? Karena sejak mereka tahu bahwa di wilayah Kepulauan Bala-Balakang itu memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Salah satunya, Pak? Ya, bukan salah satunya, banyak sekali. Pertama, kita punya 3 blok migas di sana yang sedang sementara eksplorasi. Ya, sebentar lagi 1 diantaranya sudah mulai eksploitasi. Persiapkan dokumen itu bahwa kami tahu pasti Kalimantan Timur juga akan melakukan langkah yang sama. Dan ternyata benar hari ini itu. Nah, fakta itu diantaranya adalah yang tidak bisa terbantahkan. Dan itu sama dengan waktu kami menghadapi Kalimantan Selatan. Waktu Gubernur Kaltim menggugat ke Mahkamah Agung jadi pemicunya. Hingga lahir tagline Save Bala-Balakang. Ya, maka kami di Sulbar menjadi sangat kaget kalau ada upaya dari pemerintah Kaltim untuk melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang yang membentuk pemerintahan daerahnya itu yang isinya adalah lebih lari pada motif perluasan wilayah. Oleh tim terpadu kita akan melakukan 2 hal. Yang pertama tentu kita akan menyiapkan seluruh dokumen dan saya kira tadi sudah terlihat bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk mempertahankan Bala-Balakang ini sebagai wilayah Kabupaten Mamuju atau Provinsi Sulawesi Barat itu sudah lengkap. Tinggal ini akan diantar ke Kementerian Dalam Negeri untuk. Apakah proses perjuangan tim pengawal batas wilayah perairan Sulbar berbuah manis? kalau kapal cepat itu bisa 2 jam. Dari Pulau Ambon misalnya ke Pulau Popongan itu juga cukup jauh. Kalau dengan kapal biasa kita bisa sampai 7 sampai 8 jam. Terima kasih Vira dan juga pemirsa. Ini kita akan berbincang mengenai bagaimana kondisi di Balak-Balakang itu sendiri. Dan telah bersama dengan saya salah seorang pemuda Balak-Balakang yang juga mantan Kepala Desa Balak-Balakang Timur. Iya, waktu saya menjabat kan 2011-2017 sebagai Kepala Desa Balak-Balakang Timur, memang administrasi kependudukan di sana. Karena nanti masyarakat itu sadar bahwa betapa pentingnya administrasi kependudukan ini setelah muncul 60 formulir kita masukkan ke Capil. Dalam Capil Kabupaten Mamuju waktu itu dia memberikan ruang dengan segala pelayanan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Pak Hatta dan Pak Hairudin yang ada di studio, kami juga tadi telah. Pak Yusuf Saleh, apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Iya. Ini menarik. Polemik Balak-Balakang saat ini kembali mencuat di permukaan bahwa pemerintah provinsi tidak ingin sejengkal pun tanah dari daerah kita ini dicaplok oleh daerah lain. Nah, pasca gugatan yang dilayangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur ke Mahkamah Agung, ini menjadi sebuah pukulan ya dalam tanda kutip bagi pemerintah dan DPD serta masyarakat Sulawesi Barat. Nah, Bang Yos melihat hal ini dari sisi kacamata pengamat sosial masyarakat, apa yang perlu Anda sikapi? Ya, kalau secara ansih sih jelas ini milik Sulbar ya, dari manapun dilihat. Baik pembentukan tahun 93 mulai ya, kemudian juga beberapa dokumen-dokumen sebelumnya memang nggak ada ceritanya Kalimantan Timur punya wilayah. Cuma satu hal sebenarnya adalah tentang migas. Dan ini sudah lama ya, dari lereka ada 2 spot
lerek-lerekan dan juga balak-balakan. Jadi kecamatannya Pak Bang Yos ini adalah motifnya ekonomi ya? Ekonomi. Sudah pure zaman dulu, jauh sebelum terbentuk ibu kota dan sebagainya. Itu mereka sudah mengincar karena 2 spot tadi di lerek-lerekan dan di balak-balakan. Nah ini itu yang. Tapi tunggu dulu Bang Yos. Lerek-lerekan sekarang sudah menjadi milik Kalimantan Selatan. Itu gimana Bang Yos? Ini apakah harus terulang lagi dengan balak-balakan ini Bang Yos? Nah ini ya inilah salah satu kenapa tadi dukungan untuk kita tetap bersatu dukung bahwa ini milik, karena dari historical apapun dilihat ini memang milik Sulawesi Barat. Mau dicerita bahkan tadi mungkin disebut Abdeling Mandar, jauh sebelum Abdeling Mandar itu kan buatannya Belanda membagi-bagi, tapi jauh sebelum itu masih di zaman karena Bala Nipa bekerja sama dengan Sultan Hasanuddin. Ini masih daerah kita sampai jauh ke atas historicalnya, dan saya juga pernah tinggal di Kalimantan Timur. Tidak ada historicalnya mereka itu bekerja di perairan seperti kita orang-orang laut. Iya, baik. Ini menarik. Saya sebelum perbincangan ini tadi kami sempat cerita ngobrol dengan Bang Yos bahwa beliau ini adalah orang yang tinggal di kepulauan ya, orang Selayar, jadi paham betul bagaimana kondisi kultur sosial masyarakat. Itu kalau Bang Yos melihat keadaan yang saat ini dirasakan masyarakat Kepulauan Balak-Balakang, apa yang ingin Anda tanggapi? Nah ini yang menjadi sangat penting catatan, karena saya juga lahir besar di pulau, sangat paham. Bayangkan dalam situasi kemarin kita kena La Nina, kita saja yang berada di pulau ada gunung, khawatir bagaimana mereka, kita lihat mereka terendam. Ini juga menjadi catatan bagi kita, khususnya masyarakat Sulawesi Barat, untuk berada bersama teman-teman saudara-saudara kita di Balak-Balakan untuk bisa bantu. Bayangkan mereka sampai kebanjiran dan lain sebagainya. Kemudian juga tembok yang mereka minta sudah lama juga kita janjikan. Ini dukungan selain dari kebersamaan kita untuk menghadapi Kalimantan Timur, tetapi masyarakat juga harus kita beri kayak seperti yang mereka minta, tanggul saja sebenarnya. Ini menjadi sangat penting buat mereka di sana. Ya, ini menjadi catatan juga bagi tim yang akan berangkat ke Jakarta. Ini di studio sudah ada Pak Herudin Anas, ada Pak Hatta, ya. Nanti akan berangkat ke Jakarta untuk membawa dokumen otentik asli bahwa Kepulauan Balak-Balakang itu sah milik Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Saya tidak meragukan bahwa ini sah, tidak ada sejarah baik orang-orang yang tinggal di sana, bahkan di ibu kota negara saya bertemu 3 orang Mamuju. Artinya saya tahu historical ini, mulai dari itu 3 orang itu posisinya anggota DPRD di Kalimantan. Ya, dia kasih makan kita makanan Mamuju. Ya ini di ibu kotanya, apalagi di perbatasan. Memang itu ya pure mereka datang ke sana menjual ikan itu pulau Tetapi yang paling penting adalah migas di tengah jalan itu, saudara, itu inti dari perebutan itu sebenarnya. Jadi makanya mungkin ada kayak sikap ngotot ya. Ngotot. Ya, jadi di sini dituntut posisi tawar Sulawesi Barat untuk bagaimana meyakinkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lembaga terkait bahwa daerah ini adalah milik kami. Sulawesi Barat udah pure sejak Kabupaten Mamuju 1993 sudah ada desa di sana, dan nggak pernah mereka klaim, nggak bisa mereka komplain. Memang sejak dimunculkannya potensi migas itu mulai rame. Bahkan sebenarnya Sulawesi Barat juga ya kita banyak juga dirugikan karena migas itu memang ke arahnya waktu itu ke Balikpapan. Bahkan maaf saja Sulawesi Kalimantan Timur, saya paham sekali bagaimana Kutai Kartanegara, kemudian orang-orang Bugis yang ada di sana, bagaimana migrasi kita 2 kali periode waktu kita dikalah dengan Belanda di 1666, kemudian yang kedua lagi kita datang lagi setelah ada konflik di Bugis, orang-orang Wajok menyeberang menduduki Samarinda, sampai beberapa wali kota Samarinda itu masih dipegang oleh orang Bugis. Bahkan kalau kita tahu bupati ibu kota negara juga masih orang-orang kita. So what? Tidak proven mereka punya ini. Cuma satu saja alasan saya bahwa mereka mau merebut tambang migas di wilayah itu. Artinya di cara-cara diplomasi yang bijak ya, tentu kita dengan kepala dingin ini masih bisa dilakukan ya. Kemitraan antara Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur, tentunya kita berharap ada win-win solution untuk mengatasi hal ini ya, Bang Yos ya. Ya, kalau secara historical yang jelas pasti kita menang dari dampak apapun. Tetapi memang perjuangan ini terutama masyarakat kita yang ada di Balak-Balakan ini yang barangkali menjadi perhatian. Kita sudah menjanji ke mereka kita akan membangun tanggul dan lain sebagainya. Karena saya orang pulau, saya bisa membayangkan kita mau lari kemana ketika hujan. Kita saja yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat khawatir ketika La Nina kemarin, ancaman tsunami, mereka mau lari kemana. Ini yang saya kira sangat penting. Saya dukung seluruh upaya untuk tetap mempertahankan bahwa Balak-Balakan itu harus kita rebut
Baik, terima kasih Bang Yos sudah bergabung dengan TVRI. Kita berharap persoalan ini bisa cepat selesai ya. Dan tentunya ya, kita berharap tidak ada permasalahan yang berbutut panjang lah di persoalan ini. Ya, terima kasih Bang Yos. Dan saudara, itulah tadi bincang-bincang kami bersama dengan... Terima kasih ya Kak Rahmat ya. Nah Vira mau langsung ke Bapak Hatta Kainang saja nih Pak, singkat saja Pak, karena kita akan iklan habis ini. Bagaimana harapan Bapak ke depannya perihal Pemprov untuk mengurus balak-balakang ini? Yang jelasnya tentu satu, saya kemarin waktu rapat itu sudah mengusulkan adanya aturan percepatan ya, tim percepatan pembangunan di balak-balakan. Itu harus segera disahkan dan dijalankan, dan itu menjadi alat kontrol juga untuk kemudian bahwa memang juga kita fokus di balak-balakan. Yang terakhir Mbak, bahwa memang betul yang disampaikan ya Bang Yosef tadi, bahwa memang kalau tim mau mengambil balak-balakan ini bagian dari kepentingan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Nah itu juga sudah ditegur. Nah ini lagi, saya kira banyak hal yang saya menurut hemat saya, ini problem buat kita. Problemnya kalau terus-terusan begini ini tidak akan bisa aman kita. Pertama, pemerintahan itu hanya boleh berlangsung kalau wilayahnya itu aman, tentram, tidak terganggu, karena ada batas wilayah administrasi pemerintahan yang masuk dalam wilayah pelayanan juga. Kalau wilayah pelayanannya selalu terganggu, rakyat di wilayah itu juga akan ribut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang perlu menjadi perhatian. Di dalam undang-undang tentang organisasi kementerian itu, Kementerian Dalam Negeri itu menyebut batas wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan bersifat final. Itu dalam undang-undang pembentukan kementerian. Namun ku tahu cinta tak bisa kau salahkan. Baru terbentuk itu, Sulawesi Barat terbentuk itu sudah kami wilayah Sulawesi Selatan, dan itu Pulau Balak-Balakang itu sudah merupakan wilayah daripada Kabupaten Mamuju. Memang dari dulu itu mereka ingin menguasai Pulau Balak-Balakang karena memang jarak dari Kalimantan itu lebih dekat daripada Kumen. Semua kita sudah sangat lengkap bahwa memang Sulawesi Barat sejak Sulbar terbentuk pada tahun 2004.